Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semuanya, keluarga bahagia sejahtera di mana saja berada, selamat datang di channel kami. Salam sehat ceria, cerdas berkualitas, bahagia dan sejahtera. Baiklah, saudara-saudaraku di mana saja berada, mari kita belajar bersama bagaimana kita untuk selalu sehat, segar bugar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melanjutkan pertemuan yang lalu, kami akan tetap mengangkat tentang penyakit degeneratif dengan jenis penyakit asam urat. Baiklah, saudara-saudara semuanya di mana saja berada, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang penyakit asam urat, ada baiknya kita harus tahu penyebab sehingga kita bisa mengantisipasi dini jangan sampai kita mengalami penyakit asam urat. Utama dan paling pertama, semuanya penyakit itu berasal dari pola makan yang kurang sehat. Sehingga kita harus tahu apa saja pemicu asam urat. Makanan yang menjadi pemicu asam urat antara lain adalah jeroan, hati, ginjal, makanan kerang, seafood, kepiting. Itu karena apa? Zat purinnya itu tinggi. Makanan yang beralkohol. Maaf, bukan makanan, minuman yang mengandung alkohol. Ini juga bisa menjadi pemicu terjadinya penyakit asam urat. Di samping kita mengetahui pemicu terjadinya asam urat, kita pun juga harus tahu makanan apa saja yang tetap menjaga asam urat kita itu tetap normal. Yaitu sebaiknya kita makan makanan yang buah-buahan utamanya yang mengandung vitamin C. Bisa dari tomat, pepaya, jambu biji, buah kiwi. Berikutnya kalau sayuran adalah sayuran yang mengandung serat tinggi, yaitu brokoli, tomat, dan lemon. Minuman pun juga yang bisa mendukung menetralisir asam urat adalah kopi hitam. Tetapi kopi hitam ini adalah kopi hitam tanpa gula. Ini bisa untuk menetralisir asam urat. Di samping menetralisir asam urat, bahwa kopi hitam ini bisa juga menyehatkan jantung kita dan organ-organ tubuh kita yang lainnya. Dengan kopi hitam ini bisa menetralisir asam urat. Itulah saudara-saudaraku tentang makanan dan minuman. Yang tidak kalah pentingnya, supaya ginjal kita ini tidak terlalu berat dalam membuang sisa-sisa asam urat, maka minumlah air putih. Sehari semalam usahakan 14 gelas bisa kita minum supaya apa? Memperlancar kerja ginjal dalam membuang sisa-sisa asam urat yang tidak terpakai. Berikutnya, bagaimana kalau kita ini sudah mengalami penyakit asam urat?
Apa yang harus kita jaga? Pola makan kita. Nah, coba kita perhatikan, kita simak bersama, akan saya bacakan. Jadi semua itu ada penyebab, akibat, dan ada solusinya. Bagaimana kita menjaga pola makan yang baik agar asam urat kita di dalam tubuh kita yang sudah diolah oleh tubuh kita ini bisa seimbang. Pertama, bagi yang sudah menderita asam urat, tolong untuk diperhatikan beberapa makanan yang tidak diperbolehkan sementara. 1, tolong ini ditulis, masakan yang berlemak, bersantan, berbumbu pekat, goreng-gorengan, kaldu, masakan yang ada keluaknya, dan masakan yang dipanasi berulang-ulang. Mohon itu untuk tidak dikonsumsi. Yang kedua, hindari makan seafood, cumi-cumi, udang, kepiting, kerang. Boleh makan tapi jangan terlalu banyak karena sudah menderita asam urat. Berikutnya, jeroan atau kulit unggas. Yang keempat, minuman dan makanan kalengan hasil olahan produksi pabrik yang menggunakan bahan-bahan kimia tambahan. Berikutnya, kopi manis dan rokok untuk dihindari. Kue tart dan coklat. Buah-buahan khususnya durian, kelengkeng, anggur, nangka, dan mangga. Tolong tidak dikonsumsi. Sayuran yang berdaun warna hijau tua untuk tidak dikonsumsi. Sate kambing dan ikan-ikan yang dibakar. Berikutnya, mohon masakan biar alami. Hindari untuk memberikan bumbu tambahan seperti MSG, pewarna, pengawet makanan, dan lain-lain. Tadi adalah merupakan larangan. Lalu apakah ada anjuran yang harus dimakan? Ada, saudara-saudara. Mohon ini diperhatikan supaya kita tidak terlalu lama menderita asam urat. Anjuran yang harus dikonsumsi untuk sayuran, usahakan sayuran ini yang bening tanpa santan, seperti sayur sop, sayur asam, sayur bening. Namun yang diolah adalah dalam bentuk buah-buahan seperti mentimun, kerai, tomat, gambas, manisan atau labu siam, labu parang, dan pepaya muda. Bisa labu kuning dan wortel. Lauk yang diperbolehkan dalam hal ini adalah lauk pauk, ikan laut atau ikan tambak, dan putih telur. Tolong putih telur diperhatikan, kuningnya tidak usah dikonsumsi, yang putih telur saja. Itulah saudara-saudaraku yang berbahagia di mana saja berada tentang pola makan. Sekarang bagaimana pola hidup sehatnya agar kita bisa menetralisir asam urat yang berkelebihan. 1, istirahat dan bekerja harus seimbang. Olahraga usahakan 3 kali atau 2 kali dalam 1 minggu. Dan berjemur
di sinar matahari diperkirakan 30-40 menit. Olahraga apa yang bagus untuk lansia? Yaitu olahraga pernafasan dan berenang. 3. Minum air 2 liter dalam waktu 24 jam. Yang keempat, biasakan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C yang sudah kami sebutkan di atas tadi. Hindari makan lebih dari 2 kali. Saat makan, mohon dikunyah yang lumat, tidak boleh tergesa-gesa. Hindari makan besar di saat kita mau tidur. Jadi mohon ini diperhatikan bahwa makan yang akan tidur jangan terlalu makan yang berat. Usahakan kita akan tidur dimulai jam 10 harus sudah tidur. Karena apa? Jam 10 itu sampai jam 12 tubuh kita mengalami atau melaksanakan regenerasi sel, itu perbaikan sel, dan sekaligus mengeluarkan detoks atau racun. Maka jangan ditambah makanan lagi supaya kerja hati, kerja pencernakan, kerja ginjal tidak terlalu berat. Ada beberapa buah yang harus dikonsumsi dengan cara dijus. 1 buah pare itu separuh dari 1 buah utuh itu. Nanas separuh atau setengahnya. Belimbing juga separuhnya. Air 500 ml. Semuanya itu di blender lalu dikonsumsi setiap hari. Lakukan ini dalam waktu 1 bulan. Jangan lupa hasil di blender tersebut adalah harus disaring. Jadi kita ini minum jus tersebut sesudah disaring. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya, kita melakukan terapi stem cell. Apakah itu terapi stem cell? Terapi stem cell ini untuk membantu meregenerasi sel-sel kita yang sudah mati atau yang masih tidur, sekaligus membantu kelancaran tugas darah dalam mengantarkan nutrisi ke seluruh tubuh kita. Jadi kalau kita melakukan terapi stem cell ini, alhamdulillah nanti bahwa tugas pembuluh darah kita akan lancar. Karena apa? Tidak terjadi pengkristalan di dalam pembuluh darah kita. Kalau kita kebanyakan asam urat, itu akan menimbulkan pengkristalan di dalam pembuluh darah kita. Bahkan kalau kelebihan bisa mengkristal di dalam sendi-sendi kita. Yang terjadi apa? Yang terjadi sendi kita mengalami peradangan. Itulah gejala-gejala asam urat. Apakah terapi stem cell itu? Kita harus tahu duplikat dari stem cell. Yaitu di mana? Di dalam selaput telur salmon dan selaput sperma telur salmon. Maaf, kami ulangi. Yang untuk memperlancar peredaran darah adalah yang berasal dari selaput telur salmon. Yang kedua, supaya tidak terjadi peradangan, itu terapi stem cell-nya yang berasal dari selaput sperma telur salmon. Itulah saudara-saudaraku sekalian yang bisa kami sampaikan kepada panjenengan, dan kami menyampaikan ini, 1, tugas kami
memberikan informasi yang pertama. Yang kedua, kami melaksanakan edukasi kepada masyarakat luas agar sadar pentingnya menjaga kesehatan tubuh kita. Dan kita tahu mengapa rumah sakit semakin banyak dibangun, klinik-klinik semakin banyak dibangun, justru semakin banyak orang-orang yang menderita beberapa penyakit degeneratif. Karena di rumah sakit tersebut tidak menyelesaikan akar masalahnya, tetapi hanya mengurangi rasa nyeri. Sesudah obatnya habis, pasti akan ke rumah sakit lagi. Nah, untuk itu, marilah kita tetap melaksanakan pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, dan jangan lupa jaga pola pikir dan hati agar kita tetap sehat selalu. Jangan lupa saudara sekalian semuanya, perlu kita ingat lagi. Perlu kita ingat lagi, sekali lagi. Bagaimana kita dulu sudah ada slogan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Marilah mindset kita rubah. Sekarang kita dengan menjaga pola makan, pola hidup sehat, pola pikir, dan jaga hati, kita akan menjadi manusia-manusia yang sehat dan bisa menjaga mindset kita selalu sehat walafiat. Inilah saudara-saudaraku sekalian yang bisa aku sampaikan. Saya percaya semuanya akan membawa kemanfaatan dan keberkahan. Semuanya akan membawa kesehatan bagi yang siap untuk merubah mindset kita, menjaga lebih baik daripada mengobati. Selamat berjuang, selamat menjaga kesehatan agar kita tetap sehat luar dan dalam. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.